Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan selalu semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan kembali untuk belajar tematik. Kali ini kita akan belajar tema 6 tetap ya. Tema 6 atau 4F, cita-citaku. Subtema 2, hebatnya cita-citaku. Pembelajaran 5 dan 6. Silakan kalian keluarkan buku paket tematiknya. Kalian buka halaman 70 ya. Nah, pada pembelajaran 5 ini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menampilkan tari kreasi daerah SBDP. Muatan SBDP ya, ini tidak kita pelajari. Yang kedua, menulis dan menjelaskan makna puisi, itu bahasa Indonesia. Yang ketiga, menyebutkan keragaman makanan khas dan bahasa daerah Indonesia. Itu muatan PPKN. Kalian tulis di sampingnya ya seperti biasa. Nah, untuk selanjutnya yaitu menulis dan menjelaskan makna puisi. Langsung ke bahasa Indonesia ya. SPDP kita skip saja. Silakan kalian buka halaman 71. Ya. Nah, contoh pekerjaan seni yaitu penyair. Penyair itu sebutan bagi orang yang mengarang syair atau puisi atau sajak ya. Penyair itu disebut juga pujangga. Nah, salah satu penyair yang terkenal yaitu Chairil Anwar. Beliau terkenal dengan puisinya yang luar biasa ya, yang menginspirasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan dan melepas diri dari penjajah. Nah, ini adalah contoh puisi dari Chairil Anwar. Judulnya Astronot ya. Astronot. Silakan kalian buka halaman 72. Di situ ada puisi berjudul Astronot. Bunyinya yaitu menjelajah luar angkasa, terbang ke langit lepas, lebih tinggi daripada burung dan pesawat. Roket berpijar, benderang, menyilaukan, memekakkan. Kudambakan jadi astronot, memakai baju angkasa, menggunakan helm berudara. Ya, ini adalah contoh puisi dari Chairil Anwar. Nah, dari puisi ini bisa kita cari maknanya ya, makna atau arti. Apa sih yang ingin disampaikan oleh pengarang atau penulis pada puisi ini? Nah, ini adalah makna bait pertama, ini bait pertama ya. Maknanya apa? Nah, maknanya adalah seseorang atau aku ingin menjadi astronot yang dapat terbang keluar angkasa. Pesawat biasa atau burung pun tidak dapat pergi ke sana. Aku akan menggunakan roket dengan suaranya yang bergemuruh dan apinya yang berkorban menyilaukan mata. Nah, dalam menentukan makna pada puisi ini sudah Bulita jelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan, langkah-langkahnya pada pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Jadi tidak Bulita jelaskan lagi. Di sini Bulita hanya menjelaskan arti makna dari puisi di samping ya. Nah, sedangkan makna bait kedua, aku ingin sekali menjadi seorang astronot ya. Di sini soalnya ada kata kudambakan jadi astronot. Maka artinya itu sama saja dengan seseorang yang ingin sekali menjadi seorang astronot. Terus memakai baju angkasa. Nah, ini aku akan mengenakan baju luar angkasa dan mengenakan helm berudara. Dan helm yang ada udaranya helm yang ada dalamnya berisi oksigen sehingga bisa bernafas. Jadi dalam
menjelaskan makna dari puisi ini, kalian harus memahami dulu isi puisinya itu tentang apa sih. Setelah kalian sudah paham, kemudian kalian cari kata-kata sulit itu apa yang tidak bisa kalian pahami, yang kurang kalian pahami. Nah, kata-kata sulit tersebut kalian cari di kamus. Apabila sudah ketemu artinya, baru kalian kembangkan, kalian tulis maknanya ya dengan kata-kata atau kalimat kalian sendiri ya. Nah, apa sih manfaat kita harus mengerti makna dari puisi yang dikarang oleh penyair? Apa manfaatnya? Ya ini agar kita mengerti apa sih yang ingin disampaikan? Apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis tersebut? Nah, seorang penyair atau pengarang puisi ya, penyair atau pengarang puisi ini tidak hanya sekedar menulis puisi saja, tetapi dalam puisi tersebut harus ada makna atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya ya. Selanjutnya muatan PPKN, kalian buka halaman 72, yaitu menyebutkan keragaman makanan khas dan bahasa daerah di Indonesia ya. Jadi di Indonesia itu sungguh kaya ya, ada berbagai keragaman, misalkan keragaman bahasa daerah, keragaman makanan khas, keragaman pakaian, senjata tradisional, rumah adat, dan masih banyak lainnya ya. Dan untuk keragaman bahasa daerah ini juga kita harus berterima kasih ya kepada penyair ya, karena telah berjasa melestarikan bahasa daerah ya. Bahasa daerah itu sama penyair biasanya digunakan saat membuat puisi atau sajak. Nah, tujuannya apa sih penyair itu menggunakan bahasa daerah dalam membuat puisi? Dimaksudkan untuk sebagai sarana pembelajaran terutama bagi generasi muda agar budaya daerah tetap terjaga ya. Nah, bahasa daerah itu merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Ada kurang lebih 707 bahasa ya. Itu berdasarkan data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud ya, bahwa bahasa daerah di Indonesia itu mencapai 707 bahasa. Banyak sekali ya. Nah, tetapi dari 707 bahasa ini 146 terancam punah dan 12 bahasa benar-benar sudah punah. Bu Lita juga kurang paham ya, 12 bahasa itu bahasa apa yang benar-benar sudah punah ya. Bu Lita kurang paham juga. Nah, oleh karena itu kita sebagai generasi penerus bangsa ya, kita harus ikut serta melestarikan bahasa daerah Indonesia. Bahasa daerah apa saja sih yang kamu ketahui? Ya, apa saja bahasa daerah? Nah, di sini ada contoh ya. Kalian perhatikan halaman 73. Di situ ada bahasa ya, bahasa dan juga makanan khas. Nah, ini Bali. Nih, daerah Bali itu bahasa selamat pagi daerah Bali itu Rahajeng Semeng ya, Rahajeng Semeng. Dan makanan khasnya ayam betutu. Ayam betutu itu ayam yang terbuat dari ayam utuh yang berisi bumbu. Bu Rita juga belum pernah mencoba ayam betutu ini, jadi kurang paham ya, kurang paham mengekspresikannya. Selanjutnya yaitu Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat atau Padang itu bahasa selamat paginya selamek pagi ya. Nah, makanan khasnya apa? Rendang. Nah, rendang ini sudah terkenal ya. Rendang di mana-mana sudah ada, banyak warung-warung atau yang menjual rendang ya. Rendang itu berasal dari Padang, dibuat dari daging sapi yang menggunakan berbagai rempah dan santan ya. Selain Bali dan Sumatera Barat tentunya masih banyak lagi ya makanan khas, bahasa daerah juga ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Misalkan
di Jawa Timur. Berita kan asli Jawa Timur. Nah, bahasa selamat pagi dari Jawa Timur yaitu sugeng enjing ya, dan makanan khasnya bisa rujak cingur, rawon, dan masih banyak lainnya ya. Kalau di daerah kalian apa saja sih? Tentu juga kalian sudah paham ya bahasanya dan makanan khasnya. Apabila kurang paham nanti bisa ditanyakan sama Umi Abi atau saudara yang ada di rumah ya. Nah, apa sih manfaat kita harus mengenal bahasa dan makanan khas daerah itu? Nah, yang pertama dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah ya. Dengan adanya komunikasi antar keluarga ini banyak sekali manfaatnya ya. Keluarga semakin rukun, erat, dan kita juga bisa mengenal berbagai macam bahasa masing-masing daerah ya. Yang kedua, dapat menikmati makanan-makanan yang lezat asli Indonesia ya. Yang ketiga, dapat mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kepada orang lain. Karena kalian sudah merasakan lezatnya makanan tersebut. Ya, itu banyak sekali manfaatnya. Bisa kalian promosikan, bisa dijual secara online ya. Yang keempat, lebih menghargai keragaman di sekitar kita. Ini yang paling penting ya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak seseorang harus suka dengan makanan khas kita atau seseorang harus mengerti dengan bahasa kita ya, tetapi kita harus lebih menghargai ya. Lebih menghargai keragaman yang ada di sekeliling kita atau sekitar kita ya. Nah, selanjutnya pembelajaran ke-6, kalian buka halaman 75. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan keragaman kegiatan di lingkungan sekitar, itu PPKN. Yang kedua, membaca puisi karya sendiri bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, membuat sebuah tarian kreasi SBDP. Ini tidak perlu kita pelajari ya yang SPDP ya. Yang kita pelajari muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Nah, dalam menjelaskan keragaman kegiatan di lingkungan sekitar, nah di sini diberi contoh keragaman tentang tugas yang berbeda-beda ya, yaitu tugas antara Tentara Nasional Indonesia dan polisi ya, Polisi Republik Indonesia. Nah, keragaman dalam pembelajaran 6 ini yang dimaksudkan adalah keragaman tugas ya. Tugas yang berbeda-beda dan saling bahu-membahu dalam menjalankan tugasnya ya. Nah, TNI dan Polri ini memiliki tugas yang berbeda-beda juga. Ya, mereka saling bahu-membahu dalam menjalankan tugasnya demi bangsa dan negara. Nah, tugas tentara atau TNI yaitu yang pertama, menjaga keamanan wilayah laut atau TNI AU biasanya ya. TNI AL, maaf, kalau menjaga keamanan wilayah laut TNI AL ya. Kalau menjaga keamanan wilayah darat TNI AD. Membantu penanggulangan bencana. Dan yang keempat, menjaga keamanan wilayah udara. Ini baru TNI AU ya. Jadi tugas Tentara Nasional Indonesia ini tidak hanya menjaga keamanan wilayah saja, tetapi juga ikut membantu apabila ada bencana, misalkan ada bencana banjir, tsunami, tanah longsor, dan TNI pun ikut membantu korban-korban yang terkena musibah, membantu penyaluran bantuan dari luar daerah, dan masih banyak lainnya ya. Dan menjaga keamanan wilayah laut, darat, dan udara ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga keutuhan
dan keamanan bangsa dan negara dari segala ancaman yang datang, baik dari dalam ataupun luar negeri. Makanya keamanan wilayah darat, laut, dan udara ini dijaga benar-benar ya, biar tidak terancam. Nah, sementara Polri atau Polisi Republik Indonesia tugasnya yaitu mengatur lalu lintas, melayani masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum ya. Untuk selanjutnya yaitu membaca puisi. Ya, membaca puisi hasil karya sendiri. Ini kalian buka halaman 77. Ini tidak itu ya. Tidak perlu kita lakukan, berita hanya memberi info saja bahwa saat berdeklamasi, deklamasi itu artinya saat kalian membaca puisi, nah pastikan kita harus memperhatikan intonasi suara, ya, intonasi suara dan naik turunnya nada suara kita, ya, atau nama lainnya irama ya. Artikulasi dan atau pengucapan kita hendaknya jelas dan tidak terbata-bata. Artikulasinya, cara membacanya itu istilahnya makhrajnya harus jelas dan tidak terbata-bata ya. Gunakan kontak mata dan gerak tubuh untuk memperkuat ekspresi puisi ya. Ini kurang lebih sudah Bulita terangkan juga pada pertemuan sebelumnya ya. Mungkin cukup sekian. Alhamdulillah pertemuan kali ini sudah selesai. Alhamdulillah, terima kasih sudah memperhatikan atau mendengarkan penjelasan Bulita dari awal sampai akhir. Apabila tadi ada yang kurang mengerti, kurang dipahami, silakan bertanya ya. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.